Lihat dong, tunggu apa lagi? Masih ada hal yang lebih memalukan lagi. Bab 161. Yos keluar dari toilet dan melihat Darlin dengan wajah menyedihkan. Berbaring di sana seolah-olah dirinya sudah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Yos dengan suara yang menggoda berkata, "Tidak puas?" Memikirkan Yos yang begitu gila di atas ranjang, Darlin pun menggelengkan kepala. Mana mungkin, dia sangat puas. Begitu puas sampai berharap dia akan kelelahan. Yos sepertinya sengaja menatapnya dengan suara menggoda berkata, "Tenang saja, lain kali aku pasti akan membuatmu lebih puas lagi." Darlin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, aku sangat puas kok, tidak perlu lain kali lagi." Anggap saja dia takut. "Kalau puas," Yos menegaskan, "ayo lanjut." Apapun yang dia katakan, Yos tetap memiliki caranya. Darlin benar-benar sangat marah, namun juga tidak bisa melakukan apapun. Memikirkan kedua kaki di bawah selimut yang gemetaran, dia pun berkata, "Yos, apakah masalahmu sudah selesai diatasi?" Yos tahu Darlin sengaja mengubah topik, mengangkat dagu sebagai jawaban. "Cuaca sangat dingin, pakailah bajumu." Kalau dia tidak lupa ingatan, di balik handuk besar itu adalah tubuh telanjang Yos kan? Memikirkan itu, Darlin pun melihat ke bagian perutnya, menyadari sebuah hal yang mengejutkan. Bagian perut Yos bahkan ada rambut yang terhubung hingga ke bagian pusarnya. Di atasnya juga masih ada beberapa tetes air. Sinar matahari di luar jendela terlalu terik. Dia bahkan melihat tetesan air dari perutnya jatuh ke bagian bawah. Gawat, pemandangan ini benar-benar terlalu erotis. Kalau Yos ditempatkan di toko bebek, dia pastilah adalah raja bebek. Jasper tidak bisa tapi juga hebat. Rapa sepertinya juga tidak buruk. Pemandangan saat mereka berdua bersama sepertinya juga sangat menggoda. Kalau Yos tahu Darlin memandang dirinya dengan wajah memerah, sedang memikirkan dirinya yang berdiri dengan pria lain, dia tidak mungkin akan menatapnya dengan tatapan yang begitu lembut. "Sudah cukup melihatnya." Wajah Darlin menjadi panas, seperti tidak ada apapun yang terjadi, menarik tatapannya. Perlahan memalingkan tubuh, menjerit di sisi yang tidak terlihat oleh Yos. Apakah ada hal yang lebih memalukan dari dirinya yang ketahuan sedang menatap Yos? Tentu saja ada. Pintu ruangan didorong dengan keras. "Darlin, kamu baik-baik saja kan?" Perlina dan Jasper langsung masuk ke dalam. Melihat Yos yang hanya memakai handuk dan menunjukkan 8 packnya, Perlina yang sering melihat pemandangan seperti itu pun terkejut. Membuka kedua matanya dengan lebar. Wah, tidak menduga tubuh Yos begitu bagus. Jasper sepertinya tidak puas dengan tatapan Perlina pada Yos. Menyodorkan tangan dan langsung menghalangi tatapannya. Sekalian menariknya keluar. "Aku berikan waktu 10 menit untuk kalian." Pintu kembali ditutup. Darlin masih bisa mendengar ucapan Jasper pada Perlina sebelum pergi. "Apakah tubuhku lebih buruk darinya? Ingin lihat?
Nanti pulang kita baru melihatnya. Perlina tidak tahu malu atau marah. Dia berkata, "Menyingkirlah." Darlin memasukkan tubuhnya ke dalam selimut, memejamkan matanya berharap. Aku sedang bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Semua ini hanyalah halusinasi. Menyingkirlah roh jahat. Yos melihat wanita di atas ranjang yang memiliki sikap seperti burung unta. Dia pun tersenyum. "Kamu menduduki celanaku." Mencari, sebuah boxer pun menjadi sebuah tali yang terbang ke arah Yos. Yos bisa membayangkan betapa merahnya wajah Darlin yang malu itu. Dengan santai menangkapnya. Walaupun Yos sangat tidak ingin memakainya lagi, tapi tidak ada baju ganti. Dia hanya bisa memaksakan diri dan memakainya lagi. Darlin yang bersembunyi di balik selimut pun menjadi kuda yang meraung, berlari dari rumputan. Apakah sudah kiamat? Kenapa hal yang begitu memalukan juga dialami olehnya? Dan juga dilihat oleh teman baiknya yang suka asal berkata itu. Dia bisa membayangkan kehidupannya yang gelap di masa depan. Akan sering mendengar dia mengungkit hal yang memalukan ini. Kalau waktu bisa diulang kembali, Darlin tidak akan terjebak dengan ketampanan Yos. Tanpa sadar, tidur dengannya di rumah sakit. Pria yang begitu alergian, bahkan tidak membawa baju ganti. Dia sebenarnya seberapa tidak tahan. 10 menit dengan cepat berlalu. Pintu ruangan kembali terbuka. Ada suara langkah kaki yang keluar dan masuk. Lalu kembali menjadi hening. Darlin memilih cara yang paling mudah. Memejamkan mata, berpura-pura mati. Tidak peduli siapa asal menganggapnya benar-benar mati saja. Itu harapannya. Bagaikan langkah kaki kucing yang terus mendekatinya, mata Darlin ditutup dengan semakin erat. Sebuah jari menyentuh orang yang ada di balik selimut. Sudahlah, orangnya sudah keluar. Jangan berpura-pura lagi. Tidak kedengaran, tidak kedengaran. Dia tidak mendengar apapun. Dalam sejenak, selimut yang menutupinya pun dibuka. Perlina melihat Darlin pura-pura tidur, lalu berkata, "Cepat bangun. Aku tahu kamu tidak tidur." Mana mungkin orang yang tidur wajahnya begitu merah. Ingin membohongi orang juga harus profesional kan? Darlin tahu dia tidak bisa menghindar lagi. Perlahan membuka mata. Dengan ekspresi tidak mengerti, dia berkata, "Apa yang terjadi?" Perlina menatapnya dengan merendahkan dan berkata, "Sudah terjadi masalah Mars menghantam bumi. Apakah perlu aku melanjutkannya lagi?" Anggap dia takut dengannya ya. Di keadaan seperti ini, orang biasanya akan memiliki 2 reaksi. Kalau bukan malu, maka akan seperti Darlin yang benar-benar tidak tahu malu. "Kenapa kamu kemari?" Perlina menarik kursi dan menyilangkan kaki, duduk di hadapannya, menatapnya. Akhirnya sudah mau bicara. "Bukankah aku sudah menanyakan kenapa kamu kemari?" Darlin bangkit dari ranjang dan bersandar di ranjang. Masalah sudah seperti ini, dia hanya bisa menahan rasa malunya. Muka adalah hal yang tidak terlihat. Tentu saja begitu mendapat kabar, aku langsung kemari. Perlina jarang-jarang melihat pemandangan seperti ini. Ingin dia langsung melewatinya saja, tidak cocok dengan sifatnya. Tubuhnya mendekat dan bertanya, "Bagaimana? Apakah berada di rumah sakit sangat menegangkan?" Darlin berkata, "Menegangkan kepalamu."
Yos benar-benar memanfaatkan kesempatan. Dialah korbannya. Siapa yang tahu setelah dia bangun tidur langsung ditiduri orang beberapa kali. Perlina melihat ke sekitar dan berkata, "Aromanya sangat kuat ya." Darlin mengira dia cukup tidak tahu malu. Mendengar ejekan teman baiknya, dia langsung meledak. "Tidak bisakah kamu bicara baik-baik?" "Haha, sudahlah, tidak tertawa lagi. Tapi tubuh Yos benar-benar bagus ya. Orang-orang mengatakan kalau pinggang pria kecil dan dadanya besar pasti akan hidup dengan baik," kata Perlina dengan tertawa. Berpura-pura serius bertanya, "Katakan padaku, apakah Yos sudah membengkak?"